Perempuan yang berasal dari dunia dan berbentuk manusia, keutamaannya 70.000 kali dibanding bidadari surga. 70.000 kali. Satu bulan, Dok, gimana, Dok? Ya, jadi perempuan nih, yang asal dunia nih, yang berbentuk manusia, keutamaannya sebetulnya 70.000 kali dari bidadari surga. Berarti memang perempuan itu kan susah, istimewa, kan susah, capek, ya baper tadi itu, apalagi nggak belajar ya. Maksudnya nggak belajar? Ya, tidak belajar bahwa laki-laki memang tidak. Ya, nggak taklim misalnya, nggak membaca buku, nggak ya. Itu akan capek banget seumur hidup itu. Nah, tapi dia bisa bertahan misalnya, tidak tinggalkan suaminya misalnya ya. Dia tetap urus suaminya, urus anak-anaknya. Maka 70.000 kali keutamaannya dibanding bidadari surga. Nah, Dok, ngomongin soal peran nih, ketika salah satunya hilang, misalnya meninggal nih kan, Leila di sini kan udah meninggal nih ya. Terus apakah nanti pasangannya itu harus bisa mencakup kedua peran sebagai ayah dan juga sebagai ibu gitu? Single parent ya istilahnya ya. Iya. Aku tambahin, Dok, sebelum dijawab. Jadi di kehidupan nyata kan juga banyak yang pasangannya sudah meninggal dan benar-benar memutuskan untuk single. Nah, di satu sisi ada yang melihat hebat, dia kuat jadi single parent. Di satu sisi ya ada yang menyayangkan dia nggak nikah lagi. Tapi yang dokter tahu, idealnya, apalagi masih ada anak, apakah nggak apa-apa nggak nikah lagi atau sebaiknya nikah lagi karena bagaimanapun anak tetap butuh ayah ibu. Laki-laki harus nikah. Karena itu tadi desain otaknya, ya. Kemudian desain matanya yang selalu lihatnya ke depan, sehingga kalau misalnya anaknya masih kecil, bapaknya lagi ngerjain sesuatu depan, anaknya di samping guling-guling nggak kelihatan. Kan harus dijaga oleh istri. Iya, betul. Perempuan tadi karena tadi ya hipotalamusnya lebih kecil, Memang ditambah tadi korpus kolosum yang tebal tuh di otak tengah yang membuat multitasking, sehingga perempuan dan matanya perempuan lebar, jadi kita lihat ke depan gini, ini masih bisa lihat sampai ke sini. Iya. Gitu. Sehingga itu tadi mungkin dia bekerja kayak misalnya bikin kue gitu, anaknya di samping guling gelinding masih nangis. Iya, bahkan misalnya lagi teleponan juga sama orang, masih bisa juga telinga sebelahnya mendengarkan anaknya. Itu perempuan kayak gitu. Nah, kalau buat anak itu gimana, Dok? Memang lebih baik kayak gimana nanya ya? Kan idealnya memang maunya ibu bapak utuh. Tapi kalau misalnya ada yang meninggal, nah kalau dari sudut pandang anak akan lebih baik buat perkembangan anaknya itu yang gimana? Bapak ibu atau ayah ibu berpisah kan ada dua jenis ya. Ada yang cerai mati atau cerai pisah atau cerai hidup ya. Anak-anak ini akan ada juga dua situasi yang membuat mereka kehilangan pastinya. Kalau cerai mati berarti betul-betul hilang, benar-benar hilang tanpa ada harapan lagi jumpa gitu ya. Tapi dia punya kenangan indah bahwa bapak ibunya berpisah karena meninggal, bukan karena pertengkaran. Itu kenangan indahnya gitu. Dan dia juga merasa akan ini secara status sosial gitu dia terhormat gitu, bahwa mereka berpisah karena meninggal gitu. Tapi harapan bahwa tidak berjumpa lagi dengan ayahnya ini yang langsung hilang kan, ini langsung sedih banget dan membuat tingkat stres juga tinggi. Pasti memang dua-duanya tidak sempurna pada saat ayah ibu yang utuh gitu ya. Nah, hanya kita ingat kalau konsep Islam, kalau meninggal orang tua kan Allah langsung yang urus anak yatim. Nah, itu lagi lebih ada jaminan dari Allah bahwa Allah yang urus anak yatim ini gitu. Kalau dari sisi anak nih, Dok ya, kalau misalnya ibunya meninggal, terus nanti ayahnya nikah lagi, misalnya kayak Arman kan nikah lagi nih sama Anika. Terus nanti dia itu bisa nggak sih si Anika itu menggantikan peran Leila seutuhnya untuk si Yasmin? Tentu tidak ya, karena tetap beda ya, ibu kandung, ibu sambung, walaupun banyak juga fenomena ibu sambung jauh lebih baik juga dari ibu kandung, apalagi misalnya kalau kasus-kasus yang ibu kandung langsung meninggalkan, pergi gitu ya. Jadi sebetulnya kan yang diharapkan itu sebenarnya pendekatan
pada si anak, ya ibu sambung bagaimana pendekatannya kepada anak, sehingga anak merasa aman, merasa nyaman bahwa ayah saya menikah, tetapi saya tidak di nomor 2 kan, atau tidak ditinggal. Itu yang ibu sambung yang selalu harus belajar pendekatannya. Nah, lihat dulu ini anaknya laki atau perempuan. Sebenarnya ada tips-tipsnya kok. Kalau mau dekat sama anak perempuan, baik ibu sambung atau ibu kandung, itu setiap anak perempuan bicara, lihat mukanya. Itu tips paling sederhana dan itu power untuk mengambil hatinya anak perempuan, ya, baik ayah atau ibu. Pada saat anak perempuan cerita, bunda tadi, lihat mukanya. Kalau kita lagi pegang HP, taruh, lihat mukanya sambil ngangguk-ngangguk gitu, ya. Ayah juga begitu. Itu tuh anak perempuan tuh merasa sangat diperhatikan. Ayo teman-teman, karena kami berdua nggak ada perempuan, jadi ini informasi buat kalian. Dicatat. Betul. Dan perempuan juga kuat. Tatap ngomong, tatap mata gini kuat. Kalau laki-laki nggak kuat, cuma 5 detik kuat. Makanya yang punya anak laki kebalikannya, nggak usah ribut, lihat bunda. Salah ya dong, nggak ngaruh. Bisa, tapi dia cuma tahan 5 detik lihat ibunya. Ya laki-laki kalau ngobrol sama anak laki-laki, lihat sebentar nggak sampai 5 detik. Biasanya sambil saya kalau anak laki saya kan 4 kan, 4 sambil nulis gitu. Ya kan, misalnya saya lagi nasihatin lanang minggu depan, gitu ya nulis. Dia pasti liatin saya tuh. Ya, ibu tambahin uang jajan ya. Jadi nggak sampai 5 detik lihat dia, gitu. Gitu. Itu anak laki. Jangan tatap suami lebih dari 5 detik kalau ngomong. Dia pasti akan lihat lantai. Aduh ya Allah. Benar-benar. Nah, ini dok, ini ada video TikTok dokter nih yang bilang dokter pernah minta suami untuk poligami. Wow, itu berjiwa besar sekali. Masya Allah ya. Coba jelasin dok, maksudnya gimana? Ini kan begini, poligami kan para ulama selalu cerita bahwa itu kalau di pesawat bagaikan pintu darurat kan, yang tidak boleh dibuka sembarangan. Dalam keadaan aman dibuka jadi nggak aman, jadi kacau. Tapi dalam keadaan bahaya itu harus dibuka. Makanya bikinlah seperti itu sebetulnya, ya. Nah, saya sih sering bilang juga sama suami bahwa kalau kamu misalnya nih merasa saya sakit dan tidak bisa layanin kamu yang benar-benar melayani sampai juga hubungan intim suami istri, ya kamu harus nikah lagi gitu. Tapi saya cariin. Oh, tetap ya, nggak boleh nyari sendiri. Iya, saya cariin lah gitu, ya kan? Ini karena dokter memang sudah lebih memahami soal psikologi satu watak laki-laki ya, jadi bisa begitu, ya walaupun tapi tidak semudah itu. Walaupun ya saya yang cariin. Kalau ngomongin tentang stage of grief kali ya, di film ini tuh kan Arman benar-benar lama ya, move-on-nya tuh lama banget sih dok, gitu sedih, kan. Stresnya juga dia tinggi banget sampai dia ya mungkin nggak mikirin dia masih punya betul, yang butuh sosok ibu, gitu kan dok. Nah menurut dokter nih kayak gimana sih proses berduka ini, bisa nggak sih ngehambat pasangan yang ditinggalinnya? Atau bisa dipercepatkah atau gimana? Memang tingkat stres tertinggi urutan nomor 1 adalah ditinggal mati pasangan. Nomor 1 memang itu. Baru yang lain-lainnya kan tingkat stres banyak ya, tapi itu nomor 1. Terus memang pernah saya baca tapi saya lupa di mana ininya ya. Move on itu setelah 3 tahun sebetulnya. Ada angka gitu ya? Iya, setelah 3 tahun. Dan makanya mungkin secara ulang filmnya. Gini. Arman 4 tahun karena tadi dia watak pemikir. Oh iya. Gitu. Jadi ada tambahan. Ada tambahan karena dia watak pemikir. Tentu dia lebih lama dibanding juga watak yang lain gitu. Iya. Karena ada juga yang watak yang nggak usah 3 tahun, 6 bulan. Ini kemiripan aku sama Arman sih. Jadi kalau aku nih, misalnya Feni nih yang main di film itu, saya nggak mau menikah lagi kalau belum move on, kasihan ini ya. Tapi bener kata dokter, kalau ibu yang minta, waduh. Ibu ingin meminang kamu jadi mantu ibu. Kamu bersedia? Bisa kita. Idealisku akan bilang, saya tahu Anika ini perempuan baik-baik. Saya yakin dia memang bisa jadi ibu yang baik. Tapi karena saya belum move on, itu nggak akan adil. Itu Arman tuh sebenarnya tahu itu. Tapi karena ada titah ibu, balik kan mencintai laki-laki yang nurut gitu. Film ini kan kayaknya walaupun saya belum lihat, yang dilihat itu juga guncangnya Arman. Iya, kegundah-gulanaan itu. Iya, dilemanya Arman. Dilemanya gitu ya. Aku sudah mengkhianati kamu, tapi kebahagiaan aku hanya sama kamu. Jodoh
dan kematian. Gak ada yang tahu kecuali takdir. Jadi bukan hanya pada si siapa yang kedua tadi? Anika. Ya, Anika. Bukan hanya Anika yang kasihan suaminya tidak peduli kan. Justru harus dilihat juga betapa susahnya laki-laki itu juga. Dikala laki-laki yang tipe pemikir, yang memori indahnya itu kuat sekali di otaknya. Di Sirah Nabawiyah Rasulullah kan begitu terhadap Khadijah. Ya, bagaimana Rasulullah ingat terus, bahkan piringnya Khadijah tetap ada di meja situ gitu kan. Karena memang luar biasa mungkin perjuangan mungkin siapa Lela istri pertamanya sih ya. Kayak Khadijah. Iya kan? Jadi itu terkenang sekali, mungkin berjuang dari nol. Iya kan? Sehingga itu yang susah banget untuk dilupakan gitu kan. Iya, jadi memang sirahnya Nabi ada memberi contoh itu tuh, bahwa ada case yang kayak gitu, laki-laki yang begitu gitu.